A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa dengan channel Juanda Bakar BKR Channel, dan semoga kita senantiasa diberikan anugerah kesehatan, kesempatan yang baik, rezeki berlimpah, ilmu yang bermanfaat, dan kelak kita selalu dibimbing di jalannya yang maha kuasa, di jalan yang maha, di jalan maha kuasa, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kita kembali untuk melanjutkan ngaji kitab yang juga kita pernah beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah menampilkan beberapa penjelasan para ulama terhadap masalah tertentu. Kali ini kita coba untuk kembali membahas coba untuk menyelami suatu masalah yang juga telah dibahas oleh para ulama sebelumnya, yaitu tepatnya adalah Syekh Akbar Ibnu Arabi atau Mahyuddin Ibnu Arabi yang terkenal itu di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah jilid kedua. Hal yang mungkin kita akan bahas kali ini adalah tentang masalah alif jad dan alif ilmu di dalam nama Allah dan nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Nah, lanjut saja kita kemukakan bahwa kita menemukan bahwa pada nama Allah dan nama Ar-Rahman terdapat dua alif, yaitu alif jad dan alif ilmu. Alif jad tersembunyi sementara alif ilmu terlihat karena adanya tajalli sifat kepada alam semesta. Selain itu, alif jad juga tersembunyi dan tidak terlihat pada nama Allah untuk menghilangkan kerancuan dalam penulisan antara Allah dan alif dan lam Allah juga. Adapun pada kata bismi yang menjadi perlambang untuk Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam, jadi penjelasan beliau dan ulama-ulama lain juga kadang-kadang kita temukan penjelasan beliau bahwa bismi itu adalah perlambang simbol Nabi Adam alaihissalam, sementara pada Ar-Rahim terakhir adalah simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kata bismi yang menjadi perlambang untuk Nabi Adam alaihissalam, kita menemukan satu alif yang tersembunyi karena munculnya huruf ba. Lalu pada nama Ar-Rahim yang menjadi perlambang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan satu alif yang terlihat, dan ini adalah alif ilmu. Sementara diri Tuhan kita Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah alif jad. Perhatikan bahwa diri menurut Ibnu Arabi, bahwa diri Tuhan kita Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah alif jad. Alif tersembunyi bagi Nabi Adam karena beliau bukanlah seorang rasul yang diutus, sehingga beliau tidak membutuhkan kemunculan sifat, tetapi alif ilmu terlihat pada Tuhan Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah seorang rasul yang diutus. Hal itu membuat beliau menuntut adanya penguat, maka diberikanlah alif ilmu dan beliau muncul bersamanya. Kemudian kita menemukan bahwa ba dari kata bismi memiliki aktivitas dan memberi pengaruh pada kata Ar-Rahim. Hal ini karena Nabi Adam alaihissalam memiliki aktivitas dalam wujud penyusunan tubuh Nabi Muhammad SAW. Pada kata Allah, bismi berlaku sebagai sebab yang memanggil, dan pada kata Ar-Rahman ia berlaku sebagai sebab yang dipanggil. Ketika kita melihat bahwa yang akhir Ar-Rahim sama dengan Muhammad lebih mulia dari yang awal bismi Adam sama dengan Adam, maka kita mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya, dan nama
nama adalah tangga perantara kepada pihak yang dinamai. Kemudian ketika kita tahu bahwa ruh dari Ar-Rahim, hakikat Muhammadiyah, memiliki aktivitas dalam roh Bismi. Nah, perhatikan ya, saya ulangi. Kemudian kita tahu, ketika kita tahu bahwa roh dari Ar-Rahim, dalam kurung sama dengan hakikat Muhammadiyah, memiliki aktivitas dalam roh Bismi, sama dengan Adam alaihissalam. Karena beliau sudah menjadi nabi sejak Adam alaihissalam masih berada di antara air dan tanah. Dan jika air dan tanah belum bersatu, ia tidak akan bisa dinamakan sebagai Adam. Maka tahulah kita bahwa Bismi itu sendiri adalah Ar-Rahim. Karena sesuatu tidak mungkin memiliki aktivitas kecuali pasti dari dirinya sendiri, bukan dari sesuatu yang lain. Dengan ini hilanglah akhir dan permulaan syirik dan tauhid. Lalu muncullah keagungan, penyatuan, ittihad, dan kekuasaannya. Sultan Nabi Muhammad SAW adalah perpaduan saat dan kurung zam, dan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk diferensiasi dalam kurung tafriq. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian alif yang ada pada kedua kata tersebut adalah alif ilmu. Adapun, saya ulangi, dalil yang menunjukkan bahwa alif yang ada pada firman Allah Ar-Rahim merupakan alif ilmu, adapun dalil untuk alif pada kata Bismi adalah firman-Nya pada permulaan ayat di atas. Saya baca ayatnya. Dan tiada pembicaraan rahasia antara 5 orang kecuali dia yang ke-6 di antara mereka. Tiada pembicaraan. Kemudian ayat kedua, yaitu ayat yang pertama tadi itu adalah surat ke-58 ayat 7, dan berikutnya surah Al-Quran surat 58 ayat 7 juga, yaitu tidak ada pembicaraan rahasia terjadi antara 3 orang kecuali dia yang ke-4 di antara mereka. Jadi ayat ini menjadi 2 dalil dari Bismi dan Ar-Rahim. Dengan demikian alif yang ada pada 2 kata tersebut adalah alif ilmu. Adapun kelanjutan ayat di atas adalah dan tiada pula pembicaraan orang yang lebih sedikit dari itu adalah perlambang sisi batin tauhid, sementara dari tiada pula yang lebih banyak adalah sisi lahir tauhid. Kemudian alif dalam diri Adam, Bismi, tersembunyi karena beliau adalah eksistensi pertama dan tidak ada seseorang penentang pun yang bisa mengklaim makam beliau. Sejak awal Nabi Adam alaihissalam sudah menunjukkan melalui zatnya kepada keberadaan dia yang menjadikan dirinya. Karena ia dijadikan sebagai pembuka untuk wujud kita. Saudara sekalian, kita lanjutkan bahwa tatkala Adam alaihissalam melihat kepada wujudnya, terbesit 2 hal di dalam dirinya, yaitu apakah terdapat sebuah eksistensi tanpa permulaan yang telah mewujudkannya, ataukah dia sendiri yang telah mewujudkan dirinya. Tetapi mustahillah jika ia sendiri yang mewujudkan dirinya, karena pada saat ia mewujudkan dirinya, ia harus sudah ada terlebih dahulu. Atau kalau tidak, berarti ia mewujudkan dirinya dalam keadaan non-eksistensi. Jika ia sudah ada ketika ia mewujudkan dirinya, lalu siapa yang mewujudkan dia sebelumnya? Atau kalau ia dalam keadaan non-eksistensi, lalu bagaimana mungkin ia bisa menjadikan sesuatu sementara ia sendiri tidak ada? Dengan demikian pasti terdapat sesuatu yang lain yang telah mewujudkannya, dan sesuatu yang lain itu adalah alif Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mengapa sin kata Bismi disukun sebagai perlambang ketiadaan dan mimnya diberi harakat karena ia adalah saat terjadinya afirmasi ijab.
karena bismi Adam alaihissalam sejak awal telah menjadi petunjuk kepada alif, maka alif menjadi tersembunyi karena dalil penunjuk dalam dirinya sudah kuat. Sementara itu pada kata Ar-Rahim, alif muncul dan terlihat karena dalil penunjuk dan kurung terhadap sang pencipta dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lemah dengan adanya orang yang menentang beliau. Lalu Al-Haq menguatkan dan menolongnya dengan alif. Jadi Ar-Rahim adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan alif yang ada padanya adalah Al-Haq yang menguatkan dan menolong beliau melalui namanya Az-Zahir yang Maha Jahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka dan mereka menjadi orang-orang yang muncul atau mendapat kemenangan. Surat Quran surat 61 ayat 14. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulnya. Bagi mereka yang beriman hanya melalui ucapan dan lisannya, maka ia belum terlepas dari belenggu kesyirikan, meskipun kelak mereka akan tetap masuk surga. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada makna dari ucapan tersebut, dengan kalbunya, ia akan terajut dalam rajutan tauhid dan berhak mendapatkan surga yang ke-8. Ia termasuk di antara orang-orang beriman melalui dirinya sendiri dan tidak mengikuti timbangan orang lain karena ia sudah memiliki keseimbangan. Dengan demikian, Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang sama dari segi sebagai himpunan, namun berbeda dari segi risalah. Demikianlah kawan-kawan sekalian, satu uraian dari singkat. Sebetulnya ini adalah uraian bagian tafsir terhadap bagian kecil dari tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim. Karena tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab ini sungguh panjang, masih sangat panjang, tapi kita ambil bagian kecil dari ini, kemudian kita coba pastikan dalam video ini, dan ini mudah-mudahan itu hanya pintu masuk saja bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mendalami tentang soal-soal pengetahuan hikmah yang berkaitan masalah misalnya tafsir tentang Al-Fatihah atau Bismillah dan lain sebagainya. Nanti tentunya akan kalau Anda ingin lebih mendalami lebih jauh, Anda pasti mencari kitab ini yang sekarang ini sudah diterjemahkan kurang lebih 6 jilid. Teruskan saja sebagaimana awal saya katakan bahwa Syekh Akbar Mahyudin Ibnu Arabi adalah seorang sufi besar yang menjadi pikiran-pikirannya, tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya menjadi rujukan para ulama yang maha luas, terutama ulama-ulama ilmu hikmah dan ilmu tasawuf, ya. Kurang lebih 1000 tahun yang lalu, dan pikiran-pikiran dikaji dan terus-menerus didalami oleh para ulama atau orang-orang terdidik di kalangan umat Islam, bahkan non umat Islam hingga hari ini. Saudara sekalian, demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini dan like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.